Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yuliani dari Farmasida semester 4. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang aplikasi High Performance Liquid Chromatography HPLC dengan judul Studi Penetapan Kadar Losartan dengan Metode Spektrofotometri dan High Performance Liquid Chromatography HPLC serta aplikasinya pada transport transdermal in vitro. Untuk memenuhi tugas kimia analisis dengan dosen pengampu Ibu Sani Widyastuti Pratiwi M.Farm. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Penemuan berbagai permasalahan dalam sistem penghantaran obat secara oral telah mendorong dilakukannya upaya untuk mengembangkan sistem penghantaran obat dalam bentuk yang lain. Penghantaran secara transdermal menjadi pilihan untuk obat-obat yang mempunyai bioavailabilitas oral yang kecil. Salah satunya adalah losartan yang mempunyai bioavailabilitas oral 25-35%. Pengembangan sistem penghantaran memerlukan metode penentuan kadar obat dalam berbagai sampel yang tepat dan akurat untuk menjamin hasil yang sebenarnya. Metode yang cepat lebih disenangi dalam rangka penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Walaupun demikian, persyaratan kinerja, performance, metode analisis yang selektivitas dan sensitivitas tetap harus terpenuhi. Metode HPLC mempunyai sensitivitas dan selektivitas yang bagus, tetapi memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, metode spektrofotometri mempunyai keuntungan dari segi waktu dan biaya, walaupun sering tidak memenuhi persyaratan sensitivitas jika kadar obatnya terlalu kecil. Selain itu, metode ini juga kurang selektif sehingga jika obat tercampur dengan senyawa lain yang memiliki sistem ikatan rakab terkonjugasi dengan panjang yang mirip, diperlukan pemisahan terlebih dahulu. Metode penelitian alatnya penetapan kadar losartan divalidasi dua metode yaitu spektrofotometri UV, normal dan derivatif, dan HPLC High Performance Liquid Chromatography. Analisis losartan menggunakan HPLC Shimadzu, running, acquisition, dan pengolahan kromatogramnya dikontrol dilakukan dengan software LC Solution Shimadzu. Fase diam yang digunakan adalah C18, Licrosper RP18-250-45 mikrometer dengan fase gerak campuran asetonitril dapar asetat pH 4 60/40 yang dialirkan secara isokratik dengan kecepatan 0,75 mili per menit. Metode spektrofotometri UV dikerjakan dengan menggunakan spektrofotometer Shimadzu tipe UV 1700. Pembacaan spektra dengan derivatisasi diolah dengan software UV Probe Shimadzu. Alat uji transport yang dipakai adalah sel difusi vertikal yang dibuat oleh Laboratorium Proses Material, Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung dengan magnetic stirrer bar diaktifkan oleh Thermolin Cimarek. Bahannya kalium losartan sebagai zat aktif diperoleh dari PT Kalbe Pharma Jakarta. Solubilizing agent propilen glikol berderajat prosintesis merek. Bahan untuk membuat dapar semua berderajat proanalisis merek meliputi asam sitrat, natrium sitrat, dan manitol. Dapar sitrat pH 5, natrium klorida, kalium klorida dinatrium hidrogen fosfat, dan kalium hidrogen fosfat PbS pH 7,4. Asam asetat dan natrium asetat, dapar asetat pH 4, natrium hidroksida, dan asam klorida. Fase gerak untuk HPLC sebagai campuran dapar asetat digunakan asetonitril for HPLC merek sebagai pelarut dapar asetat. Untuk fase gerak digunakan Aquabides Steril Pro Injection Icaparmindo, sedangkan untuk pelarut
Untuk pelarut dapar fosfat salin, PBS fosfat baper salin, dan dapar sitrat digunakan Aquades bebas CO2. Percobaan dilakukan dengan glassware Iwaki Pyrex. Tikus yang diambil kulit punggungnya, berat tikus berkisar dari 110 sampai 190 gram. Pengambilan kulit dilakukan dengan seperangkat alat bedah dengan tikus dikorbankan dengan memasukkannya dalam chamber jenuh kloroform. Kulit yang diperoleh langsung digunakan tanpa penyimpanan untuk menghindari perubahan struktur kulit. Proses penelitian. Studi penetapan kadar losartan dengan metode spektrofotometri. Satu, pembuatan PBS pH 7,4, konsentrasi 0,15 m. 2, studi penetapan kadar losartan dengan metode HPLC. 3, pembuatan dapar asetat 0,05 m pH 4,0 sebagai bahan fase gerak. 4, pembuatan fase gerak. 5, HPLC larutan kalium losartan untuk penentuan LOD dan LOQ. 6, pembuatan kurva baku dan rentang linearitas. Studi transport transdermal losartan in vitro. Pembuatan dapar sitrat 0,05 m pH 5,0 sebagai medium kompartemen donor. Hasil dan pembahasannya. Validasi metode spektrofotometri untuk penetapan kadar losartan, spektrofotometri tanpa derivatisasi. Di sini bisa dilihat ya, ada gambar 1 dan 2. Gambar 1 itu spektra normal kalium losartan pada kadar seri 1 2,026 sampai 60,78 mikrogram atau mililiter. Gambar 2, struktur molekul losartan. Selanjutnya ada gambar 3, spektra normal kalium losartan pada panjang gelombang 225 sampai 245 nanometer pada kadar 0,808 mikrogram dan atau ml sampai 40,40 mikrogram per ml seri 1. Kadar tertera pada samping kanan dan kiri spektra. Spektrofotometri derivatif. Derivatisasi spektra normal menghasilkan spektra derivat pertama dengan pola yang berubah-ubah tergantung dari konsentrasinya. Beberapa perubahan ditunjukkan pada gambar 4. Ini gambar 4-nya. Spektra derivat pertama kalium losartan dalam beberapa kadar mikrogram per ml. Yang A itu 2,0026, yang B 6,078, C 20,26, dan D 40,52. Panjang gelombang 261,5 nanometer mempunyai kisaran dinamik yang cukup lebar sampai kadar 60 sampai 78 mikrogram sampai atau ml, masih memberikan signal yang mempunyai kolerasi positif dengan kadar. Data selengkapnya ditunjukkan dalam tabel 2. Optimasi penetapan kadar losartan dengan HPLC. Kromatogram HPLC kalium losartan. Beberapa parameter validasi metode LOQ merupakan salah satu parameter sensitivitas. Nilai ini menunjukkan kadar minimal yang dapat ditentukan kadarnya dengan metode ini. Pada percobaan ini, LOQ ditentukan pada penggunaan panjang gelombang detektor yang berbeda, yaitu 223 nanometer, mengacu pada Jalalizadeh DKK 2003. Yang menggunakan panjang gelombang 225 nanometer dan 254 nanometer, mengacu pada Ansari DKK 2004. Kurva baku dan rentang linearitas. Setelah metode analisis mempunyai validitas sesuai yang dipersyaratkan, kemudian dibuat kurva baku yang dibuat berada dalam rentang linearitas.
Kadar sampel harus berada dalam rentang kurva baku tersebut. Kurva baku tersebut disajikan pada gambar 7. Di gambar 7-nya, kurva baku kalium losartan bisa dilihat saja ya. Selanjutnya, berdasarkan besarnya koefisien kolerasi dan kurva yang terbentuk, maka kurva baku tersebut dapat dipakai untuk menghitung kadar kalium losartan dalam sampel transport transdermal. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa rentang kadar metode ini adalah minimal dari 20,26 Ng per ml sampai dengan 2260 Ng per NL. Meskipun tidak menutup kemungkinan lebih lebar daripada itu. Transport transdermal losartan in vitro. Dari metode yang dipelajari, hanya metode HPLC yang dapat diaplikasikan dalam penetapan kadar kalium losartan hasil transport transdermal in vitro. Semua data hasil percobaan menunjukkan bahwa sinyalnya luas area pita lebih besar daripada intercept kurva baku sehingga hasil perhitungan tidak ada yang negatif. Hasil tersebut selengkapnya dirangkum dalam tabel 7. Kesimpulannya, metode spektrofotometri tanpa derivatisasi dengan panjang gelombang 243 nanometer mempunyai LOQ perolehan kembali dan kesalahan acak sebesar berturut-turut 0,74 mg per mililiter berbanding 99,68% dan 1,09%. Sedangkan dengan derivatisasi tingkat pertama dengan panjang gelombang 233 nanometer menghasilkan LOQ perolehan kembali dan kesalahan acak sebesar berturut-turut 9,59 mg per mililiter atau 107,19% dan 0,93%. Keduanya tidak dapat diaplikasikan untuk penetapan kadar losartan hasil transport transdermal in vitro. Metode HPLC mempunyai LOQ perolehan kembali dan kesalahan acak sebesar berturut-turut 91,098 Ng per ml, 106,405 dan 3,7% dan dapat diaplikasikan untuk menentukan kadar losartan hasil transport transdermal in vitro. Terima kasih, baik itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.